ini ya. Terima kasih ya teman-teman ya. Oke, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini supaya kegiatan ini berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat buat kita semua, lebih baik kita berdoa bersama ya teman-teman ya. Ada yang mau memimpin doa di sini? Atau saya aja? Saya. Kau mau? Silakan Teteh memimpin doanya. Sebelum kita mulai kegiatan kali ini, mari kita baca doa. Doa selesai. Alhamdulillah. Oke, sekarang di sini teman-teman udah pada mengenal belum satu sama lain? Belum ya. Supaya tercipta suasana yang lebih hangat gitu. Mungkin kita perlu perkenalan dulu ya. Di sini saya meminta teman-teman untuk menyebutkan satu persatu nama teman-teman dan ini ya warna favorit teman-teman mungkin ya. Oke, bisa ya? Bisa. Dimulai dari dulu deh. Jadi tadi itu Bu. Oh iya, dari kakak yang di pojok berkerudung hitam berkemeja abu-abu selatan. Boleh. Perkenalkan, nama saya Ruby. Warna kesukaan saya biru. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Sukma. Dulu saya favoritnya warna kuning, terus sekarangnya warna biru. Sama kayak Ruby. Udah berubah ya. Biru langit. Oke, purple sky dulu. Selanjutnya sampingnya Kak Sukma. Perkenalkan, nama saya Nadia. Warna kesukaan saya sama juga kayak Ruby dan Sukma. Biru langit. Biru. Selanjutnya nih ya, kakak sebelah kanan saya nih, namanya siapa Kak? Perkenalkan, nama saya Syifa. Warna kesukaan saya itu earth tone. Tahu earth tone nggak? Ini ya, iya yang coklat. Warna bumi ya. Ini juga warna tone bukan? Bukan dong. Itu belakang. Oke, selanjutnya sampai Kak Syifa. Oke, perkenalkan, nama saya Nisa Rahma. Warna kesukaan saya warna biru. Biru. Iya. Sebelahnya Kak Syifa, Kak Nisa. Perkenalkan, nama saya Rahma. Warna kesukaan saya biru. Jadi kalian lucu ya, baru bertemu pertama kali tapi udah satu warna favorit, keren banget. Chemistry-nya udah dapet deh. Mungkin tapi nggak apa-apa Kak, semua warna itu bagus, cantik. Iya, mau tes chemistry teman-teman nih, kira-kira udah pada ingat belum satu sama lain namanya ya? Saya boleh nanya ya? Boleh. Kak Syifa coba nih. Tadi yang sebelah pojok sana namanya siapa ya? Warnanya Ruby. Warna favoritnya warna biru. Iya, betul, sama semua. Selanjutnya nih Kak Sukma. Kalau ini namanya siapa? Syifa. Warna arton. Arton. Kak Nisa udah kenal? Sudah. Siapa namanya? Nadia. Warna favoritnya biru. Iya. Kak Rahma ya. Kak Rahma udah kenal sama ini sebelahnya? Oh, udah. Siapa namanya? Anissa. Warna favoritnya warna biru. Iya. Berarti kalian udah mengenal satu sama lain ya. Selanjutnya giliran saya perkenalkan diri ya teman-teman. Nama saya Kak Dewi. Halo Kak Dewi. Ya, kalian bisa panggil Dewi aja ya, karena kita juga kebetulan kayaknya nggak terlalu beda jauh umurnya. Saya di sini tugas sebagai pemimpin kelompok yang akan memfasilitasi kegiatan konseling kelompok pada hari ini ya. Sebelum acaranya sebelum kegiatan ini dimulai, di sini udah ada yang tahu sebelumnya apa itu konseling kelompok? Belum. Berarti belum pernah ya sebelumnya mengadakan konseling kelompok. Nah, oke, saya sedikit beritahu, konseling kelompok itu merupakan suatu layanan bantuan yang dari program BK ya, dari program bimbingan konseling yang diberikan dalam suasana atau dinamika kelompok ya. Dimana dalam kegiatan ini tuh ada seperti yang kita lakukan sekarang nih, ada saya sebagai pemimpin kelompok dan ada teman-teman di sini sebagai peserta kelompok gitu ya. Jadi kegiatan ini ada yang kita sebut ini konseling kelompok, ini kita laksanakan ini konseling kelompok itu bertujuan untuk mengatasi permasalahan dari teman-teman di sini, salah satu teman-teman atau teman-teman yang ingin dibantu permasalahannya nanti gitu ya. Gitu. Jadi di dalam kegiatan ini juga
buat kita mengandung asas kerahasiaan, asas keterbukaan, dan kesukarelaan. Dimana pertama saya mengharapkan teman-teman di sini bisa berpartisipasi aktif dalam merespon, menanggapi, dan merespon, menanggapi atau memberi saran atas tanggapan atau permasalahan teman-teman lainnya gitu ya. Saya juga berharap di sini teman-teman mampu menjaga kerahasiaan atau informasi yang teman-teman dapat dari kegiatan ini. Lalu juga kemudian saya berharap teman-teman bisa secara terbuka dan sukarela dalam menceritakan permasalahannya. Kira-kira teman-teman di sini udah sukarela belum? Sudah. Sukarela ya, nggak terpaksa ya. Sudah. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita masuk ke kegiatan selanjutnya kita perlu mengucapkan ikrar ya teman-teman ya, supaya kita perlu berkomitmen atau berucap janji dulu bahwa teman-teman mampu ya menjaga kebersihan yang telah mendapat dari kegiatan ini. Baik, nanti saya tuntun, saya pandu teman-teman ikutin saya dengan menyebutkan nama masing-masing ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sebutkan nama teman-teman masing-masing. Dewi Safatmawati. Saya dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, memelihara dan menjaga serta merahasiakan segala data dan keterangan yang saya terima baik dari diri saya ataupun dari siapapun juga, yaitu berupa data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak untuk diketahui orang lain. Nah, baik. Kita sudah berbicara. Selanjutnya, teman-teman sudah siap untuk melanjutkan kegiatan ini? Siap. Oke, teman-teman sudah siap ya. Selanjutnya di sini saya persilakan kepada teman-teman yang kira-kira permasalahannya mau dibantu untuk diatasi. Kira-kira siapa? Ada gak yang permasalahan yang mau dibantu? Silakan, ceritakan boleh Bang. Iya Kak Sukma. Boleh dong, silakan cerita. Jadi di sini saya tuh punya masalah ya. Itu emang masalahnya tuh kayak percaya diri saya. Nah, percaya diri saya tuh tidak percaya diri saya sendiri gitu, bahwa saya bisa. Bahkan saya selalu menganggap diri saya sendiri sehingga itu membuat tekanan. Nah, misalnya saya membuat tugas gitu. Saya nggak percaya kalau diri saya yang buat, padahal saya udah semaksimal mungkin gitu. Oleh karena itu, saya tuh butuh teman, misalkan kayak buat make sure gitu loh, ini beneran. Jadi disitu biar nggak ada pikiran lagi. Nah, saya juga pernah waktu itu saya memegang tugas, saya tuh udah bener gitu, udah capek, udah bener gitu ngerjainnya. Lalu tugas saya tuh udah selesai, saya kumpulin, saya tuh masih kepikiran. Dan akhirnya saya nyari pelampiasannya kayak main atau apa, kadang kepikiran juga. Nah itu tuh membuat saya tertekan gitu. Padahal udah make sure bahwa diri saya tuh kondisi udah selesai gitu, kayak menerapkan prinsip, tapi kadang ingat gitu. Nah setelah itu, alhamdulillahnya emang nggak terjadi apa-apa sih. Ya kadang dari sifat saya itu kan saya lupa. Terus kadang dari kepercayaan diri saya ini, saya tuh masih bingung ya terhadap, misalkan nih kita kan mahasiswa. Nah saya tuh bakalan di lingkungan kerja gitu. Misal saya kerja di Kemenang, misal di mana di Duta segala macam, bahwa bisa nggak ya saya kayak gitu, dan sehingga itu tuh membuat saya tuh agak stres, tekanan gitu. Lalu dari hal kayak gitu tuh pasti membuat saya tidak percaya diri dan kayak nganggap remeh diri saya sendiri. Saya juga pernah ngerasain
saya ini kalau misalkan cemas nih, saya pasti muter-muter. Jadi kayak saya nggak bisa duduk, saya stres nggak bisa duduk, kayak harus jalan kaki dari mana, bahkan 30 menit non-stop. Itu respon dari diri kamu sendiri ya? Iya, respon. Jadi kayak itu membuat relax gitu. Dan itu tuh kadang mungkin disebut olahraga juga ya, tapi itu tuh capek, pengen berhenti, tapi itu cuma itu doang yang bikin saya tenang, jalan-jalan aja apa kayak gitu. Dan saya juga punya masalah itu kayak namanya orang tua ya, saya kan punya orang tua yang juga bekerja, cuma kadang saya mau minta uang tuh sungkan dan kayak tercukupi. Cuma kadang kalau minta tuh kasihannya dan itu kayak beban gitu loh. Dan saya pengen kerja, tapi pas kalau saya nyoba kerja saya nggak percaya sama diri saya sendiri. Gitu. Balik-balik ke masalah percaya diri tadi gitu. Teman-teman sendiri ada yang mau menanggapi dari permasalahan kita semua tadi? Contohnya ini permasalahannya gimana nih? Ini tuh masih. Oh jadi kan semua tuh tadinya kayak mengalami rasa kurang percaya diri, tidak percaya sama diri sendiri, walaupun Kasuma itu udah mengerjakan sesuatu dengan maksimal kualitas, tapi Kasuma masih merasa itu kurang perfect, kurang sempurna gitu kan. Terus juga respon dirinya dia terhadap kecemasan ketika dia cemas atau panik gitu. Respon itu dia suka jalan-jalan berulang kali, apa ya, melakukan gerakan-gerakan berulang kali, jalan berulang kali itu berulang kali Sampai sejam, 2 jam lah. Jalan kaki dong di rumah, muter-muter. ya itu tapi membantu menghilangkan cemas itu kan gitu. Terus juga permasalahan lainnya soal orang tua gitu. Kasuma ini merasa tertekan dan tidak enak. Nggak pernah kayak Ada rasa nggak enak gitu. Walaupun orang tua sudah memberi fasilitas ini, sudah apa ya, memberi kecukupan dalam memberikan materi untuk Kasuma, tapi Kasuma merasa nggak enak gitu kalau kita lagi jika ada kebutuhan yang kita pengen dia butuh gitu, jadi nggak enak sungkan. Tapi fokus utamanya yang pasti maksudnya soal kepercayaan diri sih, dia itu sulit percaya diri gitu. Boleh silakan kalau di saya mau nanya ya sama Sukma, kan tadi Sukma bilang kalau setiap ada ngelakuin sesuatu kayak merasa tenang gitu. Apa mungkin ada alasan sendiri kenapa kok bisa nggak tenang gitu? kayak overthinking aja. Ini bener nggak ya? Ini gimana ya nanti? Jadi responnya itu berlebihan kalau saya ngelakuin ini. Oh berarti pikiran alasan itu pikiran Overthinking gitu ya, overthinking yang negatif yang membuat saya lakukan itu. Tadi kalau saya simpulin sedikit dari ceritanya Kak Sukma, kan tadi Kak Sukma berusaha untuk mendistraksi ya pikiran tersebut dengan melakukan aktivitas tubuh gitu. Tapi kan sebenarnya kalau misalnya setiap ada hal yang bikin kita cemas, kita terus mendistraksi tapi tanpa mencari solusinya kan itu juga berbeda. Misalnya kan jadi toxic diri kita sendiri. Kalau misalnya saya karena kan ini maksudnya udah karena anxiety ya, tapi mungkin masih bawah nih, masih udah cemasnya akan suatu hal gitu. Jadi itu bisa konsultasiin aja sih ke tenaga profesional. Terus mau nambahin nih masalahnya, jadi si saya ini Terhadap profesional terbatas biaya. Ya, jadi saya mau nambahin lagi ya masalahnya. Jadi saya itu ini apa namanya, kalau di rumah dan di kampus misalkan ya, itu kayak ngerasa karena saya kurang percaya diri, saya itu sulit membagi waktu gitu. Terus saya tuh anaknya suka lihat HP, jadi pekerjaan di rumah tuh nggak kelar-kelar, jadi kayak kecanduan gitu. Maksudnya biasa pastinya. Jadi kayak gini, saya kan nggak percaya
jadi gini, saya mencari ketenangan. Nah, dari ketenangan, terus pekerjaan rumah saya misalkan nyuci ngepel. Karena saya ini saya nggak bisa ngapa-ngapain. Dan akhirnya saya scroll TikTok atau apa dan itu saya nggak bisa nyuci, nggak bisa ini segala macam. Jadi jatuhnya kayak nggak bisa ngapain selain jalan-jalan gitu. Dan itu jalan-jalan main HP. Gini, saya tuh di rumah kalau misalkan stres, saya bakalan nonton musik, lihat HP, lalu jalan-jalan sampai 2 jam sampai kaki saya sakit banget. Itu walaupun saya sakit banget juga, itu masih dilanjut buat apa ya respon saya itu. Nah hal itu tuh sebenarnya saya pengen ubah nggak kayak gitu, agar saya ini bisa melakukan pekerjaan yang lain kayak nyuci, ngepel, bagi tugas kayak gitu. Jadi itu juga sebenarnya masalah. Kalau saya menandakin ya, tadi kan kamu butuh distraksi ya. Coba aja alihin distraksi kamu itu bukan dengan main HP, bukan dengan jalan-jalan gak jelas, tapi dengan melakukan aktivitas hal yang lebih rumah, kayak misalnya nyuci gitu, atau masak atau apa gitu. Itu kan juga aktivitas tubuh. Jadi itu bukan jadi solusi. Ya, dia kan sebenarnya kan tadi kan Kak Sukma kan ngomong kayak gini loh. Dia kalau stres kan jalan-jalan. Jadi coba deh Kak Sukma kalau pas stres itu coba ngelakuin hal-hal yang bermanfaat gitu. Kan kalau jalan itu kan gak bermanfaat maksudnya itu kecuali kalau misalkan ada tujuan yang lain gitu kan. Jadi kan bermanfaat. Jadi kalau misalkan jalan-jalan muter aja, emang kamu dapat apa gitu? Kalau manfaatnya sih tapi palingnya kesehatan kan? sehat. Jadi kan cuma satu. Jadi kalau misalkan kakak kayak nyapu, ngepel, beres-beres rumah gitu. Jadi kakak udah dapat selesai pekerjaan rumahnya dapat, kesehatannya dapat. Jadi kakak nggak buang waktu jadinya gitu. Iya betul. Yang apa ya? Jadi distraksinya itu bisa memberikan hal yang bermanfaat gitu ya. Iya betul. Dari yang lain ada yang mau menanggapi lagi? Siapa tuh kali berapa? Kalau dari aku sendiri tadi yang soal overthinking gak percaya diri ya, mungkin sebenarnya kayak gitu tuh kalau dibilang kitanya harus berpikir positif itu juga susah gitu ya buat dilakukan, karena emang dari bawah sadarnya Kak Sukma ini emang udah gak percaya gitu kan sama diri sendiri. Nah coba mungkin bisa dicari tahu gitu tuh kenapa sih ini tuh bisa ada gitu. Mungkin karena ada pengalaman masa lalu yang saya sebelumnya udah ngerjain tapi orang lain tuh kayak meragukan kemampuan saya gitu. Mungkin kayak gitu. Nah itu tuh yang perlu diobatin. Jadi kepercayaan dirinya itu adalah penyebabnya kenapa dia tuh jadi nggak percaya diri. Kan tadi kata Kak Sukma juga sebelumnya saya percaya diri gitu kan. Tapi setelah beberapa saat kemudian saya nggak percaya diri. Nah itu pasti kan berarti ada akibat juga kan tentang nggak percaya diri. Itu mungkin kayak ada orang yang meragukan kemampuan Kak Sukma, atau ada orang yang mengecilkan Kak Sukma soal kayak ini kayaknya salah deh, akhirnya bikin Kak Sukma itu ragu gitu sama diri sendiri. Nah itu sih yang perlu diobatinnya, yang perlu maksudnya yang perlu diobatin bukan diobatin sih, Diluruskan. Diketahui lah iya pokoknya itulah yang harus diselesaikan, diketahui sama Kak Sukma tuh itu. Nah kalau misalkan itu udah tahu penyebabnya kenapa, jadi kita tahu nih alurnya kita harus ngapain supaya ini nih nggak ada lagi gitu. Jadi kan kalau kita udah tahu penyebabnya pasti kita tahu juga nih apa yang harus kita lakuin buat mengatasinya itu. Iya betul. Jadi kita harus mengetahui apa dari permasalahan kita sendiri. Soalnya kalau misalkan Kak Sukma aja nggak tahu permasalahannya, jadi nggak tahu apa yang harus diatasin, harus yang diselesaikan itu apa. Ya, dari kanan ke belakang saja. Masih di bawah sih. Aku pernah juga kan gitu. Berdasarkan dari pengalaman kamu biasanya Kalau itu sebenarnya itu
emang betul sih kata Kak Siva ya. Sebenarnya itu kita nggak mungkin bisa juga kan bawa pikiran kita itu ke positif gitu kan, positif gitu. Tapi coba kalau misalkan kita selalu positif, tapi kita coba melakukan hal-hal yang positif gitu. Jadi misalkan kayak kan pasti kalau kita berpikiran overthinking itu pasti karena dari pengalaman aku kalau misalkan berpikir overthinking itu pasti aku kayak nyantai gitu, kayak nggak ada kegiatan apa-apa gitu, pasti itu nanti kita pasti overthinking kan gitu. Nah jadi coba untuk mengatasi hal itu, coba melakukan hal-hal yang kayak positif, kayak misalkan berbagi atau pengajian gitu. Jadi kan lebih enak gitu. Jadi kitanya nggak terlalu overthinking jadinya gitu. Jadi kalau sibukkan diri dengan kegiatan yang positif, jadi kita tuh jangan jadinya yang overthinking gitu. Jadi overthinking itu sebenarnya ada itu kalau waktu kita tuh ada lomba, misalkan kayak kita ngomong, pasti kalau kita nggak ada kita pasti kita ngomong kan. Jadi pasti nanti pikirnya kemana gitu. Iya, nanti overthinking. Berarti itu salah satu yang mengatasi overthinking. Kalau dari cara makan katanya menyimpan diri kan. Kalau dari saya sendiri sih mungkin untuk mengatasi overthinking sendiri itu saya mencoba untuk menetralkan pikiran yang negatif itu menjadi yang positif gitu loh. Jadi kayak hal negatif sama positif itu sama-sama stabil gitu. Cara sih gimana? Ya caranya kayak misalkan awalnya mikirnya kayak nggak bisa nih, kayak misalnya diri kita nggak bisa ngelakuin sesuatu, nanti pasti mikirnya juga bisa gitu loh, kayak gitu loh. Kayak gimana ya? Jadi ini kayak misalkan gue nggak bisa ngelakuin ini, nah tapi selain mencoba gue ternyata bisa gitu. Jadi kan itu bisa mengatasi hal yang kayak gitu. Jadi kan sebenarnya juga itu kan memanfaatkan waktu sebenarnya kan. Jadi menyibukkan diri sama aja kan, menyibukkan diri gitu. Atau mungkin contohnya di rumah Kak. Boleh sih. Tanya sih. Kemarin tadi dibahas sama Kak Nadia, kalau kita perlu menetralkan pikiran kita. Tapi saya belum pernah dikasih overthinking menetralkan perasaan. Mesti kalau misalnya overthinking kan emang sulit gitu ya, untuk mendadak pikiran sendiri gitu. Lebih dominan itu paling distraksi kayak cuma yang tadi. Tapi mungkin itu bisa dicoba sih. Tapi kalau saya lagi overthinking itu suka kayak gimana ya, sakit kepala itu masih iya, pusing banget. Gitu kalau lagi pusing itu saya suka minum obat itu loh, biar obat penenang. Enggak maksudnya obatnya yang pusing gitu loh, jadi biar ini nggak terlalu kepikiran banget. Tapi itu kepikiran kan? Maksudnya sebenarnya yang jadi Kasukma permasalahan itu kan sebenarnya dia tahu ini sebenarnya overthinking gak baik, cuma dia tuh nggak bisa mengubahnya itu sebagai suatu hal yang bisa positif gitu. Kayak saya juga sempat ketemu sama orang yang kayak, aduh itu bener nggak ya gitu. Tapi dia setelah itu dia bilang ya udah orang udah ini juga, tapi itu bener nggak ya itu. Jadi dia tuh sebenarnya dia tahu itu negatif, cuma dia tuh nggak bisa bikin otak dia tuh kayak berpikir positif. Nah mungkin itu sih yang jadi masalah. Atau mungkin Kasukma sendiri butuh advice aja dari orang terdekatnya Untuk meyakinkan gitu kan kalau enggak, lu tuh udah bos ya, udah harus bikin lagi gitu, bisa. Ya, jadi kayak ya walaupun sebenarnya manusia butuh validasi ya emang gitu tuh ya, emang butuh gitu. Jadi harus punya support system gitu loh, kayak bisa Soalnya bisa berpikir kalau dia tuh sebenarnya bisa lebih dari ini bahkan. kayak gimana? masih betul. Saya tuh tahu kalau ini nggak baik, tapi habit saya buat overthinking itu emang susah dihilangkan gitu. Saya tuh belajar sedikit demi sedikit, kayak udah makan aja boleh nggak sih? Boleh. Udah berangkat. Gimana cara buat dia udah makan gitu? Ya.
Terus kadang ini ya, takut akan karir masa depan juga gimana ya nanti, dan percaya diri itu pasti udah rendah di situ. Apalagi orang tua sudah berumur ya, namanya juga orang tua pasti usianya bertambah, pasti tenaga buat beraktivitas mulai mengurangi. Jadi misalnya nih saya tuh overthinking nih, saya pengen masuk BNN atau lapas misalkan segala macam. Saya juga nggak punya orang dalam gitu ya, tapi saya punya kompetensi. Kalau saya masuk situ, saya bisa ngelakuin apa aja gitu. Nah, tapi di sisi lain saya nggak percaya diri, nggak punya orang dalam juga. Maksudnya kayak pengetahuan informasi yang orang terdekat gitu, nggak punya seperti itu. Nah, di situ tuh membuat saya kepikiran dan kayak nggak percaya diri, bisa nggak ya gitu kan? Overthinking seperti itu. Jadi gini ya, aku itu ya sebenarnya kalau misalnya karir gitu kan, karir itu kan sebenarnya nggak harus orang dalam, tapi emang sekarang rata-rata pasti banyak orang dalam ya pastinya gitu kan, biar prosedur itu nggak terlalu panjang gitu atau waktunya nggak diurus sama orangnya. Jadi sebenarnya tuh kalau kakak mencemaskan karir, kalau saran dari aku sebenarnya coba deh kakak misalnya mencari pengalaman baru, kayak contohnya kakak mau ke BNN, berarti kakak harus mendalami tentang permasalahan BNN itu gimana gitu. Jadi kayak kan BNN itu kan nanti narkotika. Nah sebenarnya kalau misalnya kayak karir ya, karir masa depan, emang sebenarnya itu kan pasti ya kita cemas kan, misalnya gue mau jadi apa gitu. Nah di situ tuh kita setidaknya harus ada kayak model atau pegangan gitu. Kayak contohnya kayak misalnya kita kalau misalkan kayak kamu tadi mau masuk BNN, jadi kamu harus mendalami apa itu BNN, prosedurnya kayak gimana, terus permasalahan di situ tuh tentang apa aja gitu. Jadi harus mendalami hal itu. Kalau misalnya kamu ikut seminar tentang BNN gitu, jadi nanti kan ada sertifikat. Nah nanti kan sertifikat itu kan nanti ada juga untuk pendukung, dokumen pendukungnya gitu. Jadi di kita tuh jangan terlalu di overthinking kan, atau atau kita jangan terlalu maksudnya tidak percaya diri kita tuh menjadi apa gitu. Yang intinya kita persiapkan diri aja. Kalau misalkan kita udah maksimal persiapkan diri, tapi apa ya, kita nggak bisa mendapatkan hal yang itu, jadi emang itu udah jalan kita di situ gitu. Jadi mungkin itu memang yang terbaik buat kita gitu. Jadi kita tuh nggak usah terlalu overthinkingkan yang belum terjadi gitu. Jadi intinya kita harus memperdalami, misalkan mau ke BNN harus memperdalami apa itu BNN, apa itu narkotika, narkoba gitu. Jadi kasusnya itu kebanyakan di situ apa gitu. Kalau misalkan kayak contohnya kamu mau ke rutan gitu, jadi kasus soal rutan itu gimana, rutan itu apa, nah perbedaan rutan itu sama BNN, sama lapas itu apa. Jadi harus memperdalami, harus membedakan hal itu gitu. Nah jadi kalau misalkan kamu udah memperdalami hal itu, pasti walaupun kamu nggak ada orang dalam, insya Allah pasti bakal lulus gitu. Jadi kan kita ada dokumen pendukungnya gitu, kayak sertifikat seminar nasional atau apa gitu. Jadi kan lebih terlalu biar kitanya nggak terlalu itu banget gitu, nggak terlalu overthinking, tidak percaya diri gitu. Kalau misalkan kamunya mau ke BNN gitu kan, jadi kan kamu nggak harus kamu mau ke BNN, jadi kamu harus fokus, kamu harus ke BNN, kan nggak harus kayak gitu. Jadi kamu walaupun kamu ke BNN tapi mau fokus, kamu mau kayak misalkan mau kayak jadi guru atau apa, kan tidak masalah gitu. Tapi tujuan kita kan mau BNN, tapi kan di situ kita misalkan kayak contohnya kamu jadi guru, jadi konselor gitu, jadi kan itu nanti ada pengalaman pekerjaan kan, jadi kan itu sangat mempertimbangkan buat buat orang-orang kantornya gitu. Iya, kalau dari saya sendiri ya, mungkin kalau orang dalam mah penting gak penting ya. Nah solusinya sih dari kasukmanya pasti kasukmanya ya. Solusinya tuh kayak mungkin bisa dari magang. Nah magang juga bisa. Nah jadi kasukma tuh kayak saya pernah dapat cerita ya kan. Jadi dia tuh emang awalnya dia nggak punya orang dalam sama sekali. Nah setelah dia magang, jadi dia tuh orangnya tekun, kayak ulat rajin banget pokoknya. Nah jadi setelah magang, jadi setelah keluar dari magang dia, ditarik lah dari seorang dalam ini, dari di si lembaganya ini. Jadi udah dari situ kayak udah katanya, udah kamu jadi asisten saya aja kayak gitu lah. Terus udah dari
asisten, terus habis itu dibimbing jadi yang di situnya apa sih namanya itu kalau sampai pegawai kayak pegawai tetapnya gitu lah. Jadi orang kayaknya nggak terlalu Berarti kalau misalnya kita punya malam tapi kita nggak punya kompetensi, malu-maluin gitu. Lebih baik dalam menjadi apa tadi benar dia bilang ya, tekun sama urat itu benar-benar nggak usah cek kita harus apa bisa meningkatkan hard skill dan soft skill kita gitu. Dan magang-magang kayak gitu tuh benar-benar ngebantu banget sih. Apalagi ada pengalaman dari situ ya. Jadi kan nanti kita bisa nyicil pengalaman formal gitu. Jadi pengalaman kerja itu cukup kan. Jadi kan pengalaman sekarang kalau jadi kerja pasti ada yang pengalaman minimal 2 tahun gitu. Jadi kan kita nggak mungkin kan, maksudnya harus ke BNN aja gitu kan nggak mungkin. Mungkin ada lowongan kayak jadi guru atau jadi konselor, walaupun tujuan kita sebenarnya mau BNN. Jadi kan setidaknya sebelum kita ke BNN itu kita harus mencoba lagi gitu, mencari ya. Menambahkan ya, jadi sebenarnya dari teman-teman sih udah banyak sih, cuma aku mau ngasih insight dari yang soal pendidikan menuju masa depan gitu ya. Sebenarnya ada kalau pas mau belajar itu namanya ilmu stoik. Jadi kayak bodo amat sebenarnya ya, kayak stoicism bodo amat sama sesuatu yang nggak bisa kita kontrol gitu. Misalkan kayak omongan orang lain itu kan kita nggak bisa kontrol kan, kayak kita cuma punya 2 tangan untuk menutupi 2 telinga kita nggak bisa nutup mulut orang-orang yang banyak itu gitu. Nah itu maksudnya kayak ya udah kita pikirin hal terbaik apa yang bisa kita lakukan, yang di luar kendali kita itu ya udah itu biarkan menjadi takdir Tuhan gitu. Jadi kalau saya pernah dengar kata-kata dari orang, lakukanlah yang terbaik maka kesempatan baik akan datang. Contohnya kayak karena dia tekun dan tulus, padahal dia nggak ada orang dalam gitu ya, tapi karena dia melakukan yang terbaik untuk hal itu, jadi kesempatan baiknya akan datang dan orang lain akan melihat dia dengan background yang baik. Stoicism juga ngajarin kita untuk tetap tenang sih dalam keadaan situasi apapun. Jadi itu bisa mengontrol diri kita. Buku itu Stoicism itu ada di filsafat. Kalau mau belajar punya itu namanya filosofi. Dari insight dan masukan teman-teman tadi kan udah bagus gitu, udah banyak gitu ya. Kira-kira Kak Sukma dari masukan tadi bisa apa ya, bisa menjadi solusi nggak kira-kira buat Kak Sukma untuk Kak Sukma terapkan atau Kak Sukma lakukan jadi solusi buat permasalahan Kak Sukma ini? Kalau misalnya solusi ya berarti kita harus lebih apa ya, tidak berpikir untuk negatif yang lebih buruk lagi. Boleh kita melakukan distraksi gitu kan, kayak cuci piring atau melakukan pekerjaan rumah yang baik-baik dan menghasilkan yang produktif. Dan juga nanti kalau misalkan nggak usah mikirin gimana nanti saya ke depannya karena saya nggak punya modal bla gitu. Yang penting kita ulang dulu dan menambah skill kita untuk karir masa depan, insya Allah. Dan doa ibu saya juga semoga saya menjadi orang sukses. Amin. Mentalin juga. Amin. Jadi tadi saran dari teman-teman bisa Kak Sukma cerna ya, insya Allah bisa Kak Sukma pakai ya buat solusi. Udah ada. Kira-kira Kak Sukma ada ini enggak? Kayak berarti clear ya permasalahan Kak Sukma tadi, jadi kasih solusi, masukan dan saran dari teman-teman banyak. Kira-kira setelah ini Kak Sukma bakal melakukan apa gitu? Saya bakalan dibodoh amat lagi. Saya harus menambah skill saya, mulai dari skill soft skill, hard skill. Saya mau belajar terus, Fokus sama diri sendiri ya Kak ya, berarti ya Kak Sukma. terus. Oke, berarti untuk permasalahan Kak Sukma sudah selesai ya, dan menemukan solusinya, dan Kak Sukma juga sudah akan melakukan solusi yang tadi kita lakukan, gitu, teman-teman saya lakukan. Untuk pertemuan selanjutnya, kegiatan konseling kelompok kita adakan lagi, boleh? Boleh. Iya, mungkin dengan permasalahan teman-teman yang lainnya ya. Kira-kira di hari apa nih teman-teman? Hari yang sama minggu depan.
minggu depan hari ya yang sama di jam yang sama juga ya. Oke. Oke, semoga teman-teman diberikan kesehatan. Amin. Dan kita bisa bertemu lagi dalam waktu untuk minggu depan ya. Mungkin saya juga memberikan sedikit penguatan ya atau namanya apa? Afirmasi buat Kak Sukma juga supaya kan Kak Sukma bilang tadi itu bisa udah habit Kak Sukma ya, tapi Kak Sukma itu bisa kontrolin nggak sebenarnya yang tadi bilang Kak Sukma juga mindset Kak Sukmanya bisa Kak Sukma kontrol, bisa Kak Sukma kendalikan supaya ini tuh jadi lebih lagi gitu ya kayak itu saja. Semoga Kak Sukma bisa segera keluar dari zona Kak Sukma ini yang Kak Sukma anggap kurang baik dari Kak Sukma gitu ya. Cukup sekian dari kegiatan hari ini. Terima kasih teman-teman udah menyempatkan waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita berdoa dulu yuk. Kita berdoa dulu sebelum menutup acara ini. Semoga kegiatan kita memberikan manfaat buat masing-masing teman-teman semua ya. Amin. Kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya cukupkan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.